Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Edi Saputra, CGP Angkatan 10 asal Kota Medan. Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan melakukan pra-observasi dalam supervisi akademik. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nova Rida Manurung. Baik Ibu Nova. Iya Pak. Nah, apa kabarnya hari ini Bu? Pasti sehat Bapak. Izinkan Bu, saya akan melakukan observasi di kelas nih Bu. Iya Pak. Kira-kira Ibu ada waktu? Ada. Oh, iya. Di jam keberapa kira-kira saya bisa masuk Bu? Les ke-5 ke-6 di situ ada saya Pak. Oke. Di kelas berapa itu Bu? 12 TKN Pak. Di kelas 12 TKN. Baik Bu, nanti saya akan masuk ke situ ya Bu ya. Iya Pak. Tapi sebelum saya masuk nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sekarang. Oh boleh Pak, boleh. Baik Bu. Tujuan saya untuk flash observasi ini sebenarnya adalah untuk Ibu supaya lebih pede nanti di kelas, supaya siap diri, itu tujuannya. Iya, Pak, iya. Ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nanti apakah tujuan pembelajaran Ibu di kelas? Oke. Tujuan pembelajaran saya di kelas kan Pak, karena materi saya adalah tentang perencanaan produksi. Nah tujuannya anak-anak yaitu ada dua nanti ya Pak ya tujuannya. Yang pertama itu setelah pembelajaran yang akan saya sampaikan bersama dengan anak-anak murid, anak-anak murid saya atau siswa saya nanti mereka akan paham lah yang saya jelaskan di pertemuan kali ini. Yaitu tentang apa sih perencanaan produksi, jenis-jenisnya, terus bagian-bagian untuk menyelesaikan suatu perencanaan produksi, dan di dalamnya nanti bagaimana nanti mereka menjadi pengusaha dalam merencanakan produksi tersebut. Dan yang kedua kan Pak, anak-anak saya nanti setelah pembelajaran anak-anak saya nanti paham atau membuat atau menganalisis studi kasus yang tentang perencanaan produksi tersebut. Jika ada sesuatu hal yang naik ke permukaan, nanti saya beri file kepada mereka. Gitu Bu ya. Iya. Kalau begitu kira strateginya nanti Bu di saat pembelajaran. Strategi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran saya kan Pak, ya ada 3 nanti di situ. Ada nanti saya akan menyampaikan konten saya kan Pak lewat video, video tentang materi saya itu Pak, perencanaan produksi. Saya akan tampilkan sebuah video kepada mereka sehingga mereka bisa tahu, paham, oh ini rupanya. Gitu itu berarti ya. Itu di materi ya Bu ya? Iya di materinya. Kira-kira ada lagi Bu? Kemudian prosesnya nanti kan Pak, mereka nanti akan saya masukkan ke dalam ini, prosesnya saya akan beri satu kasus ya tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, mereka akan berdiskusi Pak. Karena kalau materi ini menurut saya prosesnya diskusi yang mantap untuk mereka. Ya, iya Pak, diskusi. Oke Bu, baik. Produknya ada juga produknya Pak. Nanti mereka akan tulis di bukunya hasil dari hasil studi kasus lewat diskusi mereka, dan akan mereka sampaikan apa sih yang mereka dapat dari proses itu. Nah, itulah produk mereka gitu Pak. Baik Bu, selanjutnya Bu, di area pengembangan apa yang Ibu ingin harapkan dari pembelajaran Ibu nanti? Maksudnya gimana? Misalnya itu Pak? Apakah di keterampilan, apa di pengetahuan anak-anak, jadi itu area yang akan dikembangkan. Area yang saya mau kembangkan kan Pak, namanya ini kan studi kasus. Saya berharap anak-anak udah berapa hari ya, berapa bulan saya masuk ke kelas mereka, untuk komunikasi agak sulit anak-anak ini. Saya berharap dari diskusi nanti mereka ini bercerita, ya apa masalahnya, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya. Mereka kan bisa berkomunikasi verbal dan berkomunikasi nonverbal. Jadi komunikasi efektif dari studinya kasus ini mereka bisa berkomunikasi. Presentasinya ya, iya presentasi komunikasi. Iya betul Pak. Iya itu saya pengen sekali. Selanjutnya Bu, kira-kira apalah harapan Ibu nanti setelah saya mengobservasi Ibu? Apa harapannya? Iya harapan saya ya tujuan pembelajaran saya itu tersampaikan.
Kemudian strategi pembelajaran itu juga bisalah berjalan dengan baik. Ya sesuai, ya saya sampaikan kontennya, saya sampaikan juga prosesnya, berjalanlah prosesnya. Dan produk Kemudian ya? produknya Oke. pun kelihatan di situ. Nah, Iya. sehingga apa? Terjalinlah komunikasi yang efektif pada saat pembelajaran itu, Pak. Oke, baik Bu Nova. Itu saja pertanyaan saya. Oh, gitu Terima ya, kasih Pak, ya. banyak. Iya, Nah, Pak. nanti kita akan jumpa di les 5 dan 6. Oke, Pak. Oke, saya terima dengan baik, Pak. Iya, terima kasih Bu Nova ya. Iya, iya. Terima kasih kembali, Pak. Baik Bapak Ibu, demikianlah pra observasi yang kami lakukan pada saat coaching dalam supervisi akademik. Mari nanti kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Masih mau mau sekolah? Iya kan ini nggak nampak, nggak kelihatan ini kan selama hampir kurang lebih sebulan. Iya, datang tapi nggak masuk ke kelas. Suryadi, satu minggu ini Suryadi. Apa? Nggak masuk. Kemarin permisi tapi nggak kembali lagi, ya kan? Nah, itu ya. Oke, hari Selasa ada tugas tapi nggak dikerjain. Malam udah. Yang hari Selasa. Iya. Oke. Cuma si Masya lah, Masya ya Masya. Sampai ada ini. Ini hari ini. Hari ini. Ya Irfan, udah datang. Oke, itu kalau ibu bilang ready, go. Mau belajar ready? Go. Ada satu orang yang datang, Irfan, Prayogi, terus Tegar, dan ya, Dimas, dan ya Nabil. Itu tidak datang hari ini ya. Ya, Rugi dia datang hari ini. Supaya refresh, biar lalu kayak Selasa kita ada permainan apa di hari Selasa? Ingat nggak yang datang? Iya, Bu. Permainan apa? Yang jika saya gitu. Jika maka itu. Iya, itu permainan kita. Jika, maka. Sekarang kita mau bermain dulu ya. Ya berdiri dulu kita semuanya. Berdiri. Ini harus di. Ayo sebentar. Iya sebentar. Adiko. Oke, diri. Atau boleh lah dulu aja. Boleh lah. Kita ulang ya. Kita ulang permainannya. Ini karena kita selalu lesehan. Sekarang kita di tempat duduk. Jika, maka. Nanti kalau saya tunjuk, dia berdiri. Jika saya rajin belajar, maka saya akan juara di kelas. Itu dia ya. Harus apa? Harus nyambung jawabannya. Jadi kuncinya adalah si jika. Itu permainan kita ya. Menjawabnya di mana? Berdiri. Berdiri ya. Sekarang kalian bilang, oh ya nanti karena kami tak tetap karena kami. Sekarang berdiri udah bagus. Nih ya. Kita ulang permainannya ya. Kita ulang permainannya. Jika ya, sini, dia masuk. Oke, coba. Ingat ya. Jika, maka. Kalau nggak nyambung. Bisa nyambung juga. Jika. Ulang ya. Saya kali. Silakan sudah terbukti. Silakan. Oke ya. Ini yang apa? Yang fokusnya yang menjadi jawaban benar ketika maka itu di jika ya. Jika saya seorang pelajar, maka saya harus rajin belajar supaya juara satu. Harus inilah, harus yang iya. Kalimat yang oke. Jika maka Merupakan pakai masuk. Enggak dia apa di dia. Oke ya. Sekali lagi. Jika maka inilah komunikasinya kurang baik. Komunikasi kurang baik dari sini kita bisa lihat seseorang itu punya komunikasi baik atau tidak. Itu dia ya. Oke. Sekali satu lagi ya. Jika saya senyum, maka Ibu Nova senang. Itulah. Oke ya. Nah, siapa yang bisa menceritakan pembelajaran permainan kita hari ini? Ini kan kayaknya permainan ada dulu. Permainan kita hari ini membuat kita konsentrasi, tapi ada beberapa iya yang masih namanya apa wayang-wayangnya putus semua yang digigit tikus. Wayang-wayang otaknya masih putus banyak kan kayak sambung. Ketika bertanya nggak bisa, ya kan? Tapi kalau yang nggak
menyampaikan dari hati dan mulut, cepat kali ya kan? Cepat kali. Entah mau di mana pun posisinya, cakap aja terus, ya kan? Sambung aja terus. Nanti kalau ada yang ini yang aneh-aneh, bisa langsung iya, aku tadi lihat itu, ya kan? Tapi ketika disuruh komunikasi di rumah bisa ya, bisa ngomong di kaca-kaca, di cermin, supaya bisa berkomunikasi lah. Itu ya, itu arti dari permainan kita, menggabungkan sebuah komunikasi yang belum tentu menurut kita belum tahu apa yang mau disampaikan teman kita. 3 orang, kenapa begitu? Nah, kita masuk ke materi kita ya. Kalau hati kita sudah ready, kita masuk dulu, kita lihat video. Ya Bu. Lihat video kita ya. Ya udah itu videonya jelas. Bagaimana kalau kita buat? Jika saya menonton video ini, maka Saya akan lakukan ini Bu. iya, saya harus fokus menikmati video pembelajaran yang disampaikan guru saya. Ya, Oke, Ibu Ibu paham. buat, Ibu buat sambung coba pembelajaran kita. Jika hari ini saya mendengar pembelajaran melalui video yang ditayangkan oleh Bu Nova, maka saya akan menonton dengan fokus. Kita nikmati dulu video ini sebagai materi kita hari ini ya nak. Ini bukan ibu. Jangan terlalu capek memikirkan wanita yang di sini. Bukan Ibu Nova, jangan mau pikirkan dia. Oh ya, bantu timbangnya juga. Perhatikan ya nak. Pada tahap ini, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan juga promosi. Ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. 5 dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Dimensi yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini akan berdampak terhadap pasar pasar dalam menentukan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Dimensi yang kedua adalah biaya produk. Biaya produk merupakan modal yang digunakan untuk produksi setiap unit seperti peralatan atau alat lagi. Biaya produk menentukan besar waktu yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Dimensi yang ketiga adalah waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk akan menentukan perusahaan dalam hal ini akan menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, sehingga akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomi dari usaha yang dilakukan oleh tim pengembangan. Yang keempat adalah biaya pengembangan produk. Dalam prosesnya, biaya pengembangan produk merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai investasi yang dibutuhkan dalam pencapaian profit. Dimensi yang kelima adalah kapabilitas pengembangan produk. Kapabilitas pengembangan produk merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Ada beberapa permasalahan dalam perencanaan produksi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas produksi alat yang terbuka. Yang kedua, cara membagi alat-alat produksi tersebut agar dapat digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, cara agar alat-alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Oke. Secara umum, perencanaan produksi Sampai di sini ya, sampai di sini materi kita. Nah, tadi kan kita sudah melihat materi lewat video yang Ibu share. Nah, sebelum kita masuk nanti ke pembelajaran kita ini, Ibu mau menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu, nanti tujuan yang pertama adalah di akhir pembelajaran ini, anak-anak Ibu akan tahu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, anak Ibu akan mampu menjelaskan bagaimana perencanaan produksi. Itu dia ya. Yang kedua, hanya ada 2 ya tujuannya. Yang kedua, anak-anak Ibu, dari teori ini nanti kita akan masuk ke ke diskusi bagaimana kalian merencanakan sebuah produk. Ya, merencanakan sebuah produk jika produknya itu ada kasus. Itu dia ya. Jika produknya ada kasus. Oke, boleh keluar. Nah, yang kita ambil nanti ini produk makanan. Produk makanan. Yuk ya, bagaimana ya kalian? Oh, ini nanti dari diskusi ini anak-anak Ibu paham. Oh, seperti ini rupanya perencanaan produksi yang jika viral di masyarakat. Itu dia ya. Itu tujuannya. Anak-anak Ibu nanti tahu bagaimana merencanakan
bisa tahu mengatasi atau apa aja permasalahan produksi. Jika produksinya itu gagal, ada kasus pelanggan, gitu dia ya. Nanti ada Ibu kasih ini sebuah kasus. Ibu berharap kalian bisa memecahkan masalahnya ini. Nah, bagaimana? Ini ada beberapa, kita masuk ke bahasa Indonesia, kita hubungkan pembelajaran PKK kita ini dengan bahasa Indonesia. Nanti di dalamnya apa? Kasus apa? Ya. Terus yang kedua, udah kasus apa? Yang kedua, mengapa ini terjadi? Mengapa kasus ini boleh naik ke permukaan? Yang ketiga, ya nah, yang ketiga, Ibu kalian nanti akan mendeteksi kasus ini. Bagaimana cara mengatasi jika kalian itu sebagai pebisnisnya atau sebagai ownernya? Halo, ini bagus nak. Yones, tak dong ini tak sini. Terus lagi ya, kasusnya ya. Oke, jadi tadi kita nanti di diskusinya atau inilah ya, informasinya aja lah. Mandiri, tugas mandiri ya nak. Menganalisis produksi yang mengalami kasus jika produknya gagal. Itu dia ya, perencanaan produksi kita. Nah, di dalam perencanaan produksi tadi kita bagian apa nak? Ada materi kita bagaimana? Apa yang harus bisa kita lihat? Yang pertama Pak, tadi 3. Ada 3 apa nak? Bukan, ada apa? Ya, kita rencanakan produknya. Yang kedua, biaya produksinya atau modal. Nanti masukkan ke dalam kasus yang dibahas sama kalian. Ya. Yang ketiga apa? Ada biaya, direncanakan. Iya, waktu pengembangan produksinya. Betul kata si Ridwan. Ya, walaupun ada poin-poin ya kan. Itu rupanya masuk ke ke pemikirannya. Gambar sambung ya nak kalau ini asal yang apa gambar tadi? Oh, itu yang lain. Ya. Di dalam kasus itu coba ceritakan nanti, jelaskan ya dari kasus yang itu kasih. Oke, perhatikan ya. Saya masukkan ke WA group ya nak. Nah, ini kerjanya jaga-jaga, gak usah diskusi, mandiri semua. Kalian sebagai bisnismennya, nah itu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kasus yang terjadi di dalam produksi dia, bukan penjara. Bukan ecek-eceknya. Kalian bermimpi, kalian punya cita-cita sebagai bisnismen yang gagal perencanaannya ya. Ibu kirim ke WA group tugasnya ya nak. Aku HP. Nanti ibu kasih apamu? Langsung ini, kasih samamu. Pakai handphone untuk mengerjakan ini. Boleh kita mengerjakannya pakai handphonenya, fasilitas handphone yang diberikan orang tuamu. Bukan hanya untuk main game aja kau tahu. Pakai untuk pembelajaran. Hari ini kita pakai untuk pembelajaran ya. Kenapa lupa dirimu? Hilang buku. Kalau nggak dijaga, habislah semua buku-buku. Mas apa? Dia main juga bu. Oke, nomornya dulu ya, WA. Kasih Kevin ya. Copy ibu WA. Copy. Kirim. Kopi apa? Ya, jadi kita ibu kirim ke ini ya, WA bu. Bukan ibu kasih si apa? Kevin yang kirimnya. Nah, gratis. Oke, Kevin ya. Kirim ya bu. Nanti kirim ke ini ya, ke WA kalian. Tugas kita, tugas mandiri. Jika kalian adalah seorang pengusaha, di mana produk yang kalian buat itu naik permukaan, ada diskusinya ya. Ada 3. Apa masalahnya? Dari file yang ibu kasih, apa masalahnya? Yang kedua, mengapa itu terjadi? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi perencanaan kita yang gagal punya produk itu ya? Naik permukaan loh produk kalian ini. Apakah dia beracun? Jalannya mati kayak si atau yang memakannya tidur selamanya? Ya kan saya naik permukaan. Ada anak sekolah kelas 12 TKN memakan produk si Abdi, Siati. Semuanya tidur di dalam kelas dan berbusa. Nah itu ya, bagaimana perasaan? Bener lah bu. Tapi dia mati belum. Belum, itulah. Bagaimana perasaan? Naik ke permukaan loh. Dia naik sosial media. Dia naik ke sosial media. Produk ini gimana? Apa perasaanmu? Sebelum kasih kasus ini, gimana? Senang. Tapi berbusa ini kawan-kawanmu. Makannya udah sampai oyong gitu, sampai tidur kayak gini. Ini langsung produkmu tidur ya kan? Tidur makan produkmu. Gimana perasaanmu? Naik. Hah? Kecewa? Kecewa? Coba ungkapkan ke rasa kecewa.
nggak bagus. Kawan dulu dari produk ini mengecewakan di pabrik, di masyarakat. Kayak gini akibatnya. Anak 12 TKN, jadi kita cerita tentang makanan nanti. Udah mereka membeli produkmu, akhirnya tidur semua. Ya kan? Tidur semua. Akan usah di sininya. Gimana lah perasaannya? Nah, itulah itu permukaan ke media sosial. Masuk juga ke ini liputan 6 siang. Iya, masuk ke CTV, yang CTI gimana? Bisa terus? Takut gerakan dong, terus. Ini yang viralkan. Siapa? Si Rido. Takut dong. Ferry, naik dong permukaan. Rupanya, dia sedang viralkan ya kan? Pura-pura dia. Naik dong permukaan. Dia kerja sama kamu. Gimana perasaannya? Takut, gelisah. Terus? Takut kan sampai bunuh diri jatuh. Itulah karena kau apa CL? Jangan masuk karena kau mau bunuh diri ya kan? Baru masalah sedikit, langsung bunuh diri. Takut, terus? Kacau hati kita kan? Gak bisa tidur. Terus apa lagi? Tugas. Iya, betul, apa kata si Sadang ini? Siapa? Sari. Apa kata si Sari? Memperbaiki produk. Kalau ada panggilan dari polisi, ya jelaskan. Kemudian kau cari orang yang menangani quality control. Cari, kenapa seperti ini? Terus apa? Adakah rapat? Abdi, mau bikin apa saja di sini? Ibu di video itu bukan mau main-main. Kalau pulang, lewat kau. Gak ada perubahan dari awal. Dari mulai kelas 10 kau gak ada perubahan. Saya perhatikan. Harusnya kau bersyukur bisa naik tingkat. Kacau pula kau semakin kelas 12. Bahkan menjadi provokator sama teman-temanmu. Kalau kamu mau ribut, yang tadi kamu sendiri di situ. Lewat kan? Udah 2 guru di sini, lewat kau. Kau pikir siapa saya? Oke, ya, bagi nanti ya. Oke, kita belajar mandiri ya, nak, edukasi. Ini ada kasus ya. Coba dianalisis kasus kita dengan 3 pertanyaan tadi. Apa tadi nak pertanyaannya? Apa permasalahannya? Yang kedua, apa yang menyebabkan? Ketiga, bagaimana ya solusi, cara menanganinya? Jika itu perusahaan yang viral, yang naik ke permukaan, ya, oke. Ibu kasih nanti waktu hanya 15 menit, cuma sebentar ya, sedikit saja kasusnya. Ya. Kirim ke apanya, WA grupnya. Oke, selesaikan kasus yang beredar. Yang ini tugasnya adalah kasus viral tentang makanan. Ini makanan ya nak. Bagaimana kau sebab menangani jika kamu adalah seorang yang punya seorang perusahaan tersebut? Bagaimana kamu cara mengatasinya? Tidak apa-apa tidak kerjakan ya. Kalau saya ada di video ini, tetap ini nilaimu ada. Kau usah mau kerjakan nggak masalah ibu. Oke, saya pikir ibu lagi lambat. Ada manusia apa nanti ke depan? Hidup ulang lagi. Tidak tahu ibu mau berapa? Maunya apa? Pasal 1 apa yang diciptakan utang panggul sana nanti. Siap sekolah tuh. Sehingga Brookman dalam kali datang ya kan? Entah apa maunya, dari sekolah, dari rumah, kau salah mamamu, cipika-cipiki, rupanya tak sampai. Bentar, lagi loading ya. Nanti kirim ya. Yang gak ada handphonenya boleh berbagi sama temannya. Boleh ya. Mana Filipin? Ya bentar, kasih loading ya. Lama nak pergi buka. Ini. Bentar lu buka punya apa ni? Apa lagi? Buka lagi. Memang semua. Bentar ya.
Mana kita habis? Aku ada loh, aku makan waktu juga. Makan waktu. Kalau kamu tak apa? Banyak. Habis deh. Berarti kan, tas bang ini gue. Tahu tas. Agak lo, habis ya deh. Ini pak. Nama aku dari dulu. Ini suara deh. Apa kali ini tawa. Ini tawanya. Mana di suka? Ini sudah bisa berjumpa bulan pak. Saya ya. Musik apa ya? Tidak ada kau. Oh, ini sudah kena aduan. Apa? Tadi. Oke, lupa. Ini berarti kita udah main bupen. Ini bukan. Betul ngomong pen. Sama. Ini apa lagi nama? Apa siapa? Udah. Tunggu temu. Tunggu temu. Apa ya mas kamu? Kita habis. Suka bayar sama aku. Jangan aku. Jangan. Udah bawa sampai aku tahu. Baca Bu. Paspor dulu. Boleh saya hotspot. Sedih. Sumpah ya. Dengar ya. Kenapa ini Pak Ibu? Sakit ya? Yang lain? Abdi betul. Rahasia abdi sudah ada. Kenapa? Memang lewat kali kan ya? Udah tua ya?
Udah ya? Siapin? Udah. Sudah Ibu kirim ya ke WA Group melalui Kelvin Andrean. Ya Bu. Ya, tugas mandiri nak. Ya. Tugas mandiri kirimkan ya. Kelvin, tugas sedikit ya tuh. Yang mana yang mau dikerjakan terus kita final kelas. Oke ya. Sudah? Udah dapat semua nak? Oh, ketawa di kerjaan si AP Group. Sudah ada paket. Banyak kali ya kamu. Sini, saya lihat tuh, gak ada paket. Sini handphonemu. Ada nggak paketmu? Banyak kali. Kalau main game ada paketmu, ada duitmu. Tugas PKK viral ya. Iya. Jadi file kita tugas PKK isu viral. Ini tentang ya kasusnya ini. Ya kita selesaikan kasusnya. Pindah-pindah gara-gara semuanya DB. Apa? Segoreng. Pindah dipukul. Oke, ini isinya. Siapa tahu nanti foto ibunya di dalam. Ini kan isinya. Ya Bu, maaf kami puasa produksi tahu tempe. Nah, iya, maaf kami puasa produksi tahu tempe. Nah, itu ada masalahnya. Kenapa ya? Kenapa mereka membuat itu? Enggak ya, aku saya buat. Udah dapat nggak judulnya? Udah dapat? Oke, boleh, udah dikerjakan sekarang. Mandiri. Ibu kasih waktu 15 menit. Materinya apa Bu? Baca filenya. Ada 3 yang harus tangani. Apa isunya? Ya, satu. Yang kedua? Tempe. Udah dijawab pula itu. Itu sendiri. Yang nggak ada handphonenya boleh berbagi. Oke, yang kedua? Apa penyebab isu itu bisa naik ke permukaan? Yang ketiga? Bagaimana cara mengatasinya? Oke, yuk kerjakan ibunya. Kerjakan ibunya secara mandiri. Aku mau tengok, nanti ada lagi paketmu. Habis Bu. Ya. Ya, tak catat di bang, coba. Menurut jam etika. Ya, ini ada judulnya tentang perencanaan. Ya, tugasnya apa masalahnya? Masalah dari file itu tugasnya. Ya, Bu. Ya, yang kedua. Terus penyebab. Penyebabnya ada kedua. Ya, apa penyebabnya sehingga itu bermasalah? Sehingga file yang dibuka itu bermasalah. Sedikit saja. Ibu mau lihat bagaimana cara membacamu, cara mengatasi sebuah masalah. Jika mudah, iya benar. Nah, kendalanya ini lah, aku. Bagaimana cara mana anak ibu, anak-anak atau selinya ya, pengusahanya, pengusaha mengatasi masalah tersebut. Oke ya, 15 menit tugas mandirinya. Tulis kamu nggak ini? Sini. Nah ini lebih dekat. Pilihnya. Ya. Gimana cara menyelesaikannya nih? Iya, pendek boleh. Tapi baca dulu. Udah kata paket, nggak ada ini. Vokal bisa. Boleh pilih dari ini boleh. Tidak ada paket Bu. Ada ya? Mana bukunya? Ada Bu. Nggak ada pun macam mana? Fakultas sekolah. Ada pulpen. Orang TK ada pulpen ya pensil. Bukan tidur. Bukan tidur. Ya, sini aja. Udah selesai nih dong. Ini. Demi biasa ini kalau pakainya ya kedua singa ini. Makan hantu semua. Masalahnya Pernikahan. Masalahnya apa? Itu lah poin-poinnya biar enak bacanya. Terus kalau mau jelaskan arti. Tahu aja kan ini masak.
Enggak, masalah ini. Nanti itu ya, penyebabnya itu tidak bagus foto. Apa cara KTP? Ya, komunikasinya. Apa yang kau dapat untung? Apa yang kau ini menderita? Gitu. Saya dijelaskan lah, bagaimana komunikasinya. Mana yang percaya? Ini apa? Mana? Yang tahu? Cerai? Itu ya. Itu tugasnya. Dari main apa? Jangan sulit. Masalahnya, maaf, kau tempe, bukan gitu. Jelaskan dari yang saya baca, gitu nanti ya. Harus bisa latar belakang. Itulah manfaatnya kamu baca. Kayak main game, bukan hanya tembak dan gitu. Bisa harus dijelaskan game itu, dia ngerti orang apa yang kau mainkan. Ada orang, entahlah nggak tahu apa yang kau tengok, nggak bisa kau jelaskan apa yang kau lihat. Dari sini bisa kamu apa mengobservasi yang kamu baca. Tarik kesimpulan apa yang kamu baca. Lewat ini pertanyaan yang ibu sampaikan, tarik kesimpulannya. Kenapa? Urat-urat akibat main game itu mulai copot. Membaca udah payah. Kenapa ini? Gak ada. Ini yang mau pencet, bukan ini. Bisa. Iyalah, kalau yang game, aplikasi nggak ada. Aplikasi Word yang kau lihat. Download. Semuanya kau TikTok, capcut, tapi katanya kau video pembelajaran. Coba, dua. Ini yang ceceknya mau jadi pengusaha nak. Masa nggak ada mental pengusaha? Malas. Baru itu pamer Iya betul ya. Simpan aja, baca lah. Apa masalahnya? Ini misalkan sini, dia kan ada dasarnya. Tapi kalau nengok video yang benar, bisa begini kok. Itu. Apa yang kau lihat? Semua asal paten pakai uji-uji. tiga. Bisa kebaca. Itu Bu, nomor 3 itu bagaimana bersama satu? Iya, Cara dia ya. Harus semua dengar. cara apa ya biar Tiap hari begini ganti buku jika masuk ganti buku tiap hari ganti buku cuma mensioles siapa tuh mensioles ya solusi nggak cara menangannya oh, bisa nih. Karena membeli keledai yang lebih murah dan lebih keledai kedelai Jadi lewat buat. Keledai apa tadi? kedelai Keledai. Caranya. Oh, caranya tahu. banyak di situ ya nak banyak ikan itu banyak Enggak, penyebabnya banyak baca aku pengen cari baca. Enggak belum pakai gimana? Beli. Aduh, sih ada. Jadi dari petani lokal yang lebih murah dan berkualitas. nggak masuk dia terserah Aku udah set 5%. Dah. Tinggal ada aja kita mulai ini. Nih, ambil kira yang ada. Ada berapa lagi? tuh udah di situ Bisa juga. ini sudah Sudah, Bu. sudah selesai yang tahu selesai oke 15 menit oke ya kita tutup ya kita tutup apanya kerja mandirinya hari ini sudah kita mau bahas dulu hasil mandirinya ya tugas mandirinya oke siapa yang bisa membaca atau menyampaikan dari tugas kita hari ini ayo siapa nggak datang Nadesna Masalahnya, Bu. nah ayo Cara dengar berdiri nak berdiri Bukan dari mana, Bu? ada ibu malu dari ibu kamu
Berdiri. Oke, satu aja, satu. Singkat aja, Bu. Tidak apa-apa, singkat, jelas, padat. Masalahnya para pengrajin mogok produksi tahu tempe. Masalahnya para pengrajin. Mogok produksi atau tidak mau produksi tahu tempe. Ya, yang lain sama. Sama. Apa masalahnya dari file yang ibu kirim? Sama. Apa masalahnya? Masalahnya katanya mogok pengrajin, mogok produksi tahu tempe. Iya, sama ya? Sama apa yang kamu buat? Apa samanya? Iya, pengrajin mogok produksi untuk memproduksi tahu tempe. Oke, tepuk tangan. Buat si Rifa. Oke, masalah ya, kita. Iya, jadi masalah dari isunya pengrajin mogok produksi atau membuat ya, Ya, membuat tahu tempe. Oke. Siapa yang bisa Oh, belum. Itu penyebab harga nilainya tinggi. Iya, betul. Oke. Yang kedua, sama ya, sama yang dibaca oh ternyata nyambung. Jika maka kita itu nyambung, ya kan? Oke, sekarang yang kedua, siapa yang bisa? Abdi negara. Baru kita ketahui tidak bisa. Iya. Karena Tunggu aja, nggak ada yang bisa. Ini kalau sudah cekan masuk. Oh ya. karena harga nilai boleh naik. Bukan begitu cara jawabnya. Kamu harus langsung aja kalau aku suka sama seorang, aku suka sama kamu. Kan gitu. Langsung latar belakangnya nah. Ya, sudah latar belakangnya yang aku baca itu. Oke, kok. Karena harga nilai boleh Latar naik. belakangnya nah. Dari file yang saya baca, nah masalahnya ini. Dan saya sudah telusuri penyebabnya ini dari suatu ibu sekolah. Ini bapak ya, dari masalah yang saya baca, pada penyebabnya harga nilai naik. Nah, dengan ada lain, nah itu masalahnya rupanya makanya atau simulingan, rajin, dari bapak, Ridho. Sama. Yang lain ada, hanya kacangnya aja ini. Banyak, tapi cuma itu aja buat. Cuma itu aja. Ya, kan sudah kita ya nggak keburu. Aku tahu aja. Oke, ya. Dari harga kedelainya ya. Melonjak naik. Terus kenapa melonjak naik? Pupuk. Sebenarnya itu yang mahal, ya kan? Kita ada mahal. Oke, nomor 3. Aduh, Oh tidak, ya, sini aja itu tadi. Siram siap, masih apa? Ada, siram tulis. Oke. Ya, bagaimana? Ini usahanya. Ya, bagaimana caranya? Caranya membeli nilai dari lokal yang lebih murah dari kota. Iya, membeli apa? Nilai dari petani lokal dan yang lebih murah dari Yang lebih kota. murah, iya kita manfaatkan petani lokal yang kenal dengan tersebut. Iya, ini ya. Oh ya udah trio macan, trio mama-mama cantik ya udah pas. Aku buat tenang aja di kocek. Oke ya, usahakan. Ya kan usahakan kita membeli produk dari dalam negeri dari lokal. Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ternyata bisa. Memang apa ini ya? Usaha-usaha nih. Macan, mama-mama cantik. Ya. Oke, baik. Kita akan tutup pembelajaran kita. Anak-anak ibu, bagaimana siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Atau tarik kesimpulannya gimana? Ya? Ibrahim kenapa nak? Mimpi. Ya ada bagaimana pembelajaran kita? Siapa yang bisa menyampaikan? Nanti kan bagi orang ini lainnya. Iya, mungkin ada Ferry yang depan. Oh ya saya mabuk ya kan? Soalnya Yuda apa materi kita kan ketukian. Dari awal, mulai dari kenaikan sampai dibuka, tutup kupingnya, makanya nggak dengar. Karena nggak penting itu nampak, nggak penting gitu. Ada sekarang. Oke lah. Ada? Perlu apa nak? Perlu perencanaan Produksi. Ya, Ada 3 tadi bulan. Ya, apa tadi? Perlu apa nak? Aku cuma waktu aja yang Ya, tahu. buat waktu cari apa-apa. Waktu perencanaan produksi udah ya. Waktunya, terus Biaya. biaya, terus apa nak? Tadi ada siapa yang jawab? Kapital itu beda ya. Beda apa? Iya kita rencanakan produksinya supaya tidak menjadi isu. Iya, Isu Bu. seperti ini dulu nggak bagus lah. Nanti kayak di video oke itu pula ada apa yang akan tentunya. Oke, sudah apa? Sudah ya? Iya, sudah semuanya paham. Mulai dari Oke, sekarang tuh nanti saya kumpulin dia masuk pulang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini redaksi kita ya. Kita lagi. Kita ke depan. Itu benar teman. Ini salah satu refleksi kita. Ketika anak-anak ibu bisa menjawab yang mereka sampaikan, ya penilaiannya, oke? Ya penilaian kelas kita, siapa yang bisa menjawab apa yang mereka sampaikan, oke ya? Sini.
Oke, perhatikan ya. Ini kesimpulan kita. Jawab apa yang mereka sampaikan. Ya. Oke. Pasang telinganya. Ya, betul. Bermain sambil belajar. Ya. 1, 2, 3 ya. Produksi. Ya, tepuk tangan buat dia ya. Ya betul, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Edi Saputra. Saya akan melakukan pasca observasi di kesempatan ini. Nah, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Marudin Sidabungke. Kemudian sebagai rekan sejawat saya memilih Ibu Noparida Manurung. Oke, baik. Ibu Nopa, apa kabar hari ini, Ibu Nopa? Sehat, Bapak. Perasaannya hari ini? Perasaan saya ya senang Oke, baik Bu. jumpa sama Ya. Bapak. Baik Bu, di sini saya mengingatkan kembali, waktu itu kan saya pernah mensupervisi Ibu, Iya. mau observasi. Jadi ini lanjutannya setelah melakukan supervisi kemarin ya, Bu ya. Maka itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah dilakukannya supervisi kemarin. Iya, Pak. Bu santai dulu ya Bu. Iya. Ya. Baik Bu, langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sesuai pengamatan saya di kelas ya Bu ya. Yang pertama ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran semalam itu? Perasaan saya sebenarnya agak kurang ini ya, kecewa. Kurang enak gitu, kecewa ya. Nggak sesuai dengan modul atau rencana yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak murid gitu. Jadi ya nggak sesuai gitulah. Walaupun kalau dikasih nilai, ya nilai 50-60% seperti itu. Yang saya rancangkan, mereka dengan metode diskusi, kemudian mereka harus presentasi, ternyata jadi lain gitu ya. Berarti agak berbeda dengan waktu kita observasi tujuannya ya Bu ya? Iya benar, nggak sesuai dengan pra. Baik Bu, selanjutnya nih saya ingin tanyakan adalah bagaimana perasaan Ibu waktu supervisi ini ada saya sebagai supervisor, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ya memang agak sedikit tegang gitu ya. Kemudian ya agak sedikit grogi, ya wajar ya Bapak. Iya. Ya wajar ya Pak ya. Iya. Karena biasanya saya dengan murid yang ada di dalam kelas itu. Nah, ternyata waktu di observasi ada Bapak di situ kan. Jadi melihat kinerja atau saya dengan anak-anak melaksanakan pembelajaran seperti itu. Mungkin ada orang lain iya. gitu Mungkin ya. anak-anak seperti itu juga ya Bu. Iya, sama. anak-anak pasti terkejut juga Iya. ada apa ini gitu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Boleh diceritakan kembali proses pembelajaran terjadi pada waktu itu kira-kira? Oke, proses pembelajarannya kemarin itu kan saya menyampaikan ya tujuan pembelajaran. Oh iya, tujuan itu. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk apa? Supaya anak murid itu tahu, oh kami belajar ini dan kami belajar tentang tentang perakitan massal, perakitan produksi secara massal. Nah, oh iya, ini yang disampaikan guru saya. Ternyata ketika dia sampaikan tujuan, terus sesuai gitu, anak-anak pun mengalir sesuai tujuan yang saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan juga, saya bertanya, ya pasti kehadiran siswa. Saya kasih juga motivasi. Kemudian kalau teman murid-murid menjawab pertanyaan, saya kasih apresiasi dan reward. Kemudian di pembelajaran itu juga saya buat ice breaking untuk apa? Untuk memecahkan suasana yang menurut saya ya namanya saya les ke 5 ke 6. Iya, betul. Nah, di situ puncak-puncak di mana anak-anak murid ya mengantuk, bukan anak murid aja ya. Ingin membangkitkan motivasi. Iya, ya, membangkitkan semangat mereka dengan ice breaking. Kemudian di situ ada juga saya sampaikan model pembelajaran juga. Terus ada metode pembelajaran juga saya sampaikan. Kemudian ya penutup kami sama-sama mereview atau menarik kesimpulan.
Kemudian di situ juga saya buat saya buat juga ini ya ice breaking Iya, ya ice Bapak breaking, ya. iya, iya, betul, betul. Supaya apa? Menarik. Ice breakingnya pun tentang pembelajaran yang saya sampaikan pada hari itu. Jadi dia matching ice breakingnya seperti itu Pak. Karena pun kalau saya amati, walaupun prosesnya agak sedikit berbeda dari pra observasi, tapi tujuannya sudah dapat pada saat itu Bu ya. Iya, terima Oke kasih Bu, Pak. iya. Kemudian selanjutnya Bu, setelah terjadi proses itu, apalah yang Ibu rasakan, hambatan-hambatan apalah terjadi pada saat itu? Hambatannya ya enggak ini ya Pak ya, disuruh diskusi. Anak-anak ini susah untuk menemukan teman-temannya untuk berdiskusi gitu ya. Padahal sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan minggu depan kita akan diskusi untuk ada apa ya, situasi atau kondisi tentang tentang pembelajaran kita gitu. Jadi mereka sudah kita kasih kemerdekaan untuk mereka memilih temannya di dalam satu kelompok mereka untuk berdiskusi. Ternyata di lapangan ya saya harus harus mengelompokkan mereka lagi dalam diskusi itu. Iya. Lupa mereka yang kita sudah ingatkan. Itu hambatan saya. Ya baik Bu. Tambah lagi mereka laki-laki. Jadi perlu ya memang sentuhan-sentuhan sama mereka supaya mereka masuk ke dalam diskusi tersebut. Itu yang terjadi di dalam kelas saat pembelajaran observasi kemarin Pak. Hambatannya. Oke, baik Bu. Ini Bu, kan ada hambatan nih. Jadi untuk kedepannya lah ya Bu, kira-kira apa solusi yang Ibu akan gunakan supaya pembentukan kelompok ini tidak terjadi lagi, membuat berulang-ulang kelompok gitu. Kira-kira solusinya ke depan? Sebelum saya masuk, ya pasti saya ingatkan lagi. Diingatkan. Sebelum saya masuk dan untuk besoknya seperti itu ya. Misalkan masuk hari Kamis. Nah, hari ini kan Kamis. Kemudian hari Rabu sudah saya ingatkan sudah terbentuk nggak kelompoknya, supaya apa? Supaya tidak menghabiskan waktu dalam pengumpulan pembentukan kelompok tersebut. Ada kan tersita ya Bu ya? Iya, tersita waktu gara-gara hanya untuk bentuk kelompok. Iya, apalagi metode diskusi ini ya pemahaman pemikiran antara teman yang satu dengan teman yang lain itu berbeda ya. Inilah karena laki-laki semua itu Bu ya. Iya mungkin. Egonya tinggi-tinggi mungkin anaknya Bu ya. Seperti itu Pak. Nah, ini pembelajaran PKK ini kan dia memang lebih banyak diskusi sepertinya ke depannya kan Bu. Iya. Nah, kira-kira kapanlah ya perencanaan Ibu tadi untuk solusi itu? Kemarin kita ini terus ada rencana juga saya melakukan diskusi lagi dan harus presentasi Pak. Harus dipresentasi hasil dari diskusi mereka untuk 2 minggu ke depan. Oh, berarti 2 minggu ke depan akan harus kita ubah lah, kita perbaiki Pak. Untuk pembentukan kelompok anak-anak supaya tetap ingat kapan maju secara berkelompok. Iya Pak. Baik, luar biasa Ibu Nova ini ya, di kelas yang luar biasa tapi masih bisa mengendal. Saya salut sebenarnya sama Ibu ya, menjadi inspirasi saya untuk di kelas itu sebenarnya. Iya, baik Bu Nova, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan di pasca observasi ini. Saya terima kasih luar biasa kepada Ibu atas waktunya. Iya, Pak. Saya melakukan seperti ini Bu ya. Ya, nggak apa-apa, Oke, Ibu, terima kasih. Semoga Ibu dalam keadaan sehat terus ya Bu ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu guru sekalian, itulah pasca observasi saya terhadap rekan sejawat saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak mau penutup boleh pakai ini Pak? Oh, Dengar. enggak. Takutnya enggak ini Pak. Izin Pak. Ini aja. Oke. Oh, oke. Kirain bisa diselesaikan. Oke. Terima kasih kepada Ibu Noparida yang sudah bersedia waktunya melewati proses coaching yang dikerjakan oleh Pak Edi Saputra. Coaching sebenarnya Ibu untuk melatih kita juga dan membuka apa saja potensi yang terpendam di dalam diri kita. Itu tujuannya untuk pembelajaran di kelas. Proses kemitraan
proses kreatif, dan juga pengembangan potensi diri. Itulah yang dilalui dalam 3 pasca yang sudah kita lalui. Harapannya di sini adalah untuk pengembangan diri kita. Ibu sudah melakukan pengolahan kompetensi diri, Pak Edi juga sudah meluapkan kemampuannya untuk bagaimana memahami seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan nanti setelah pelaksanaan coaching ini akan menjadi lebih sempurna lagi ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya, Pak. Terima kasih Bu ya untuk Iya. waktunya, dan juga Pak Edi yang sudah mengembangkan kompetensi diri. Terima kasih. Ya. Sudah Pak Edi? Ya. Sudah Pak Edi? Udah. PKK itu ya. Iya, produk kreatif